Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, rahayu sagung dumadi. Saya berdoa agar kita semua serta orang-orang yang ada di sekitar kita makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang dan makin lama berada pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang kita semua bisa dapatkan pengalaman merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati, yang bukan buatan logika semata. Serta dalam kesadaran jiwa tenang, kita bisa lebih sadar bahwa saat ini kita sebenarnya sudah diberikan kelimpahan berbagai macam hal yang luar biasa dari Tuhan melalui semestanya. Dan ini yang akan membuat kita bisa bersyukur lebih dalam lagi. Oke Sobat RTD, saya ucapkan terima kasih buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini serta video-video lain yang ada di RTD Channel. Dan terima kasih sekali buat Sobat RTD yang sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya teringat kembali, termotivasi lagi untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang dimanapun dia berada, apapun kondisinya, kapanpun. Sobat RTD, kali ini saya mau cerita, sharing soal kesadaran Tuhan. Kesadaran Tuhan ini sebenarnya ada di video sebelumnya, yaitu apa itu navigator. Tapi oke, saya lebih detailkan lagi di video ini, yaitu kesadaran Tuhan. Itu adalah kesadaran yang jauh lebih dalam dibandingkan kesadaran kita sehari-hari. Saya pribadi sehari-hari pastinya berada pada kesadaran logika. Ada para master di luar sana yang sudah luar biasa. Sehingga kesadarannya setiap hari itu bisa pada kesadaran jiwa tenang. Dan pada saat dibutuhkan mereka bisa masuk pada kesadaran yang lebih dalam lagi. Berbeda dibandingkan kita yang kualitasnya biasa-biasa saja. Orang umum seperti kita biasanya itu selalu ada pada kesadaran logika. Kesadaran logika ini sering juga disebut sebagai kesadaran pikiran atau yang menjadi komandan adalah pikiran, yang mensuplai segala informasi yang ada di dalam diri itu adalah pikiran, yang mensuplai informasi, yang memproses informasi itu adalah pikiran yang mendapatkan input informasi dari panca indera. Dan kalau terjadi, seringkali terjadi nih pada saya juga, input informasinya, dorongan-dorongan yang muncul itu dari kesadaran diri palsu. Nah, di dalam diri manusia ini ada kesadaran logika yang sudah kita latih sejak dini, sejak kecil, dikondisikan, didoktrin, dididik untuk memakai kesadaran logika. Nah, kesadaran logika ini atau pikiran ini yang mendominasi kita. Ini adalah kesadaran kita sehari-hari. Terus ada lagi lebih dalam masuk, itu ada kesadaran jiwa. Setelah kesadaran jiwa, di dalam kesadaran jiwa ini ada lapisan-lapisannya. Yang pertama, lapisan yang terluar yang berdekatan dengan logika itu adalah kesadaran diri palsu, yang isinya adalah jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Kemudian berbatasan dengan diri palsu itu adalah jiwa tenang. Jiwa tenang ini yang membatasi antara diri palsu dan diri sejati. Diri sejati ini adalah lapisan jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Itu yang disebut sebagai diri sejati. Dan diri sejati ini berbatasan langsung dengan kesadaran Tuhan di dalam diri. Bagiannya, organnya adalah percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Sering disebut sebagai ruh. Nah, percikan cahaya Tuhan di dalam diri ini tentu saja organnya adalah eterik. Itu adalah baterai
kehidupan kita, energi kehidupan kita, bagian yang mensuplai semua energi yang dibutuhkan oleh organ-organ yang ada di dalam diri kita. Bila kita bisa masuk ke sana, ke bagian ruh atau percikan cahaya Tuhan ini, maka akan menimbulkan aktifnya kesadaran Tuhan di dalam diri. Nah, disitulah tempatnya kesadaran Tuhan. Kesadaran Tuhan ini juga ada lapisannya. Lapisan paling luar yang berbatasan langsung dengan diri sejati adalah lapisan rohani. Di dalamnya ada roh suci. Lebih dalam lagi ada roh Tuhan. Lebih dalamnya adalah rahasia Tuhan yang tidak bisa kita sebutkan. Kenapa? Karena tidak ada padanan katanya di logika kita. Nah, kesadaran Tuhan ini atau bagiannya, organnya disebut sebagai percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Ini berasal langsung dari Tuhan. Diberikan kepada kita dari samudra yang tak berbatas cahayanya. Diberikan sepercik saja pada kita sebagai modal kita hidup, sebagai modal kita untuk menjalani kehidupan, dan sebagai modal untuk kita dalam berhubungan dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu berkehendak untuk dikenali. Kenapa begitu? Buktinya apa? Buktinya ada percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Dia juga berkehendak untuk kita hubung. Buktinya apa? Ada percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Jalan terdekat untuk berhubungan dengan Tuhan yang maha luar biasa itu, yang tempatnya di pusat semesta atau bahkan lebih jauh lagi, itu adalah dengan menghubungi bagiannya yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi sejauh-jauhnya kita pergi dalam mencarinya, maka ketemunya juga apa yang ada di dalam diri kita, yang paling dekat yang ada di dalam diri kita, yang tidak pernah terpisahkan dengan diri kita. Dari sudut pandang kesadaran Tuhan, maka Tuhan itu tidak pernah terpisah dari manusia. Jadi dia tidak pernah terpisah, ada terus. Yang membuat kita terpisah itu adalah logika. Jadi perjalanan dari logika menuju kesadaran Tuhan, menuju bagian percikan cahaya Tuhan atau sering disebut sebagai ruh dalam bahasa Inggrisnya spirit, itu adalah perjalanan yang sangat jauh karena logika dikondisikan, didoktrin bahwa tempatnya berjauhan dengan Tuhan, bahwa dia sangat jauh. Jadi selalu bilang Tuhan itu di sana. Ya memang betul di sana, tapi untuk ketemu dengan dia, untuk berkomunikasi dengan dia, kita harus terhubung dengan percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Kita harus aktifkan bagian tersebut sehingga muncul kesadaran Tuhan. Nah, untuk bisa masuk pada kesadaran Tuhan, ini adalah perjalanan kita. Ini adalah tugas kita. Ini adalah keseruan yang kita hadapi selama hidup ini. Kita dikondisikan bahwa untuk bertemu Tuhan itu hanya nanti ketika kita mati. Itu pun masih terhambat oleh penyucian surga atau neraka. Itu pun masih terhambat dengan cap jempol kita yang kita dibilang bahwa kita bukan siapa-siapa, bukan keturunan orang hebat, bukan keturunan para master. Tuhan itu berkehendak untuk ditemui. Tuhan itu berkehendak untuk dihubungi. Dia memberikan modalnya kepada kita, semua orang. Tapi logika lagi-lagi bilang tidak mungkin, kamu siapa? Karena dia memang didoktrin untuk seperti itu. Ada orang-orang di luar sana yang mendoktrin kita seperti itu. Padahal mereka tahu caranya, padahal mereka sudah terhubung. Tapi cap jempol mereka mungkin itu adalah mereka menjadi dark worker, kaki tangan iblis di muka bumi, dibilang seperti itu. Para dark worker inilah yang menguasai dunia saat ini, yang saat ini sedang berjaya, yang menguasai penyebaran informasi, doktrin-doktrin, sistem-sistem pendidikan kepada kita, sehingga menjauhkan kita dari Tuhan dan mengembangkan
kesadaran diri palsu dan kesadaran logika. Inilah yang menjauhkan kita dari Tuhan. Dan mereka juga yang mendoktrin kita tanpa kita sadar bahwa kita berjauhan dengan Tuhan. Nah, buat para spiritualis, buat para light worker, yuk kita ingat kembali, ada percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Buat para sobat RTD yang rutin melakukan relaksasi energi, itu dia terbackup dari relaksasi energinya, terbackup dengan energi yang muncul dari kesadaran Tuhan di dalam diri, dari bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Terbackup karena setting program yang saya buat dari setting program energi yang saya buat, itu backup energi utamanya adalah dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri yang bisa aktif manakala pin relax, tenang, damai disebutkan. Itu yang akan membawa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Oke, itu kan baru pada kesadaran jiwa tenang. Bagaimana caranya masuk pada kesadaran Tuhan? Diam saja dulu di sana. Nanti bila waktunya tiba, kita semua sobat RTD akan diantar melalui sebuah peristiwa yang menjadi ketakdiran. Entah bertemu dengan saya, entah bertemu dengan para fasilitator, entah bertemu dengan para master lainnya. Diantar langsung menuju percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Yakin bisa. Dan juga sudah banyak petunjuk-petunjuk yang berasal dari kitab suci bahwa jika masuk pada kesadaran jiwa tenang, maka akan ada kesadaran Tuhan yang akan hadir mendampingi, yang menolong, yang membantu. Masuk saja dulu dalam kesadaran jiwa tenang. Amati segala yang ada, baik itu pikiran, perasaan, gerakan-gerakan dari diri palsu. Amati saja, suatu ketika akan muncul sesuatu yang bukan semuanya itu. Bukan ego, amarah, bukan keinginan, bukan logika, bukan perasaan. Apakah itu jiwa suci? Apakah itu jiwa murni, kesadaran murni? Ataukah itu jiwa suci? Atau bahkan apakah itu navigator? Siapa navigator? Navigator itu adalah sebutan dari saya bagi kesadaran Tuhan. Supaya lebih enak disebutkan di mana-mana, saya sebut sebagai navigator. Mungkin juga karena saya terlalu banyak nonton film seperti Tony Stark yang memiliki artificial intelligence yang membantunya mengendalikan, menghidupi baju besinya, yaitu Friday dan Jarvis. Kita juga punya di dalam diri kita artificial intelligence yang semacam itu, yang sifatnya ilahiyah. Itulah kesadaran Tuhan yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada kita. Nah, kesadaran Tuhan ini sebenarnya bisa muncul kapan saja. Dan selama hidup kita pasti terbackup oleh energi yang berasal dari percikan cahaya Tuhan. Tapi kita kurang menyadari karena tidak terkoneksi secara baik dan benar, tidak optimal, sehingga belum muncul kesadaran Tuhan itu di setiap waktu. Sekali-sekali saja kita dapatkan informasi yang muncul dari sana. Sekali-sekali saja. Cara saya biasanya untuk bisa terhubung ke sana, ya masuk pada kesadaran jiwa tenang dulu. Santai, rileks, minum air putih, seruput, ngopi sedikit. Biarkan gelombang otak masuk pada frekuensi alfa. Tinggalkan logika, tiba-tiba ada sapaan dari diri. Bisa jadi itu sapaan dari diri palsu. Nah, buat yang terbiasa mengamati, ini mestinya tahu mana diri palsunya, mana logika, mana perasaan, dan mana diri sejati, atau bahkan mana yang navigator. Coba lihat, amati dengan baik. Lama-kelamaan kita akan tahu mana yang kesemuanya itu, mana yang navigator, mana yang kesadaran Tuhan, mana yang diri palsu, mana yang diri sejati. Bahkan kita bisa mengamati ketika kita sedang diam dalam kesadaran jiwa tenang.
Dari tenang lama-kelamaan akan masuk ke keheningan. Kita akan dihantar dengan energi masuk ke frekuensi keheningan. Melampaui keheningan tersebut akan hadir zona ilahiyah, kesadaran Tuhan. Rasanya luar biasa. Dan ketika sudah terhubung ke sana, baru tadi terhubung, kemudian sekarang kembali kepada kesadaran logika, ini rasanya sangat lama berada pada kesadaran logika. Kita menjadi sangat kangen padahal baru tadi ketemu, padahal selalu berhubungan. Jadi kangennya kita terhadap kesadaran Tuhan itu seperti kangennya kita terhadap kekasih hati. Itu yang selalu dimunculkan oleh sufi terkenal Jalaluddin Rumi dalam puisi-puisi cintanya. Nah, gitu aja sharing saya kali ini mengenai kesadaran Tuhan di dalam diri. Hampir-hampir sama dengan navigator, mungkin ceritanya akan saling relate atau saling berhubungan. Coba ditonton lagi video yang judulnya apa itu navigator. Gitu aja sharing saya kali ini. Ikut sharing dengan saya di kolom komentar, atau ada pertanyaan atau ada sharing pengalaman ketika sudah masuk ke sana ataukah ketika sedang menuju ke sana, atau apapun yang berhubungan dengan kesadaran Tuhan. Ikut sharing dengan saya di kolom komentar ya. Kita saling berbagi pengalaman, kita saling berbagi kekuatan di sana, saling menguatkan di sana. Gitu aja sharing saya kali ini. Lagi ya, Bud. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel sehingga makin banyak yang teringat kembali, termotivasi untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang kapanpun, dimanapun, apapun kondisi. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap dari video ini atau video-video sebelumnya. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.